Yang mau kerja di perkebunan kelapa sawit, ya, dengarkan baik-baik. Dan yang sulit, jauh dari kota, letaknya terpencil, mau kerja di bawah terik matahari, baik itu Kopassus atau polisi atau security, baru lulus sekolah, baru lulus kuliah, untuk dididik dulu mentalnya, fisiknya. Oke, selamat pagi para planters Indonesia. Terima kasih Anda masih terus memantau dan menonton video-video kami. Ya, pada pagi hari ini kita mau sedikit diskusi, cerita, membahas mengenai bagaimana sih perkembangan dalam dunia perkebunan kelapa sawit, khususnya dalam dunia rekrutmen atau dalam dunia learning and development. Jadi begini teman-teman sekalian, dalam dunia perkebunan kelapa sawit itu ada komponen penting yang tidak bisa digantikan, yaitu sumber daya manusia. Secanggih apapun teknologi ke depan akan membawa arah mata angin perkebunan kelapa sawit ini, meskipun sudah banyak teknologi yang ditemukan, baik itu dalam hal alat mesin perkebunan, drone untuk pemupukan, kemudian mesin-mesin lain untuk penyemprotan, alat egreg yang bisa otomatis menggunakan mesin juga, dan lain sebagainya. Tetapi peran manusia ini tidak akan bisa digantikan di perkebunan kelapa sawit. Itu pengurangan mungkin iya, efisiensi mungkin iya, tetapi menggantikan secara menyeluruh itu tidak mungkin. Berangkat dari kajian tersebut, menarik kiranya kita membahas mengenai bagaimana sih kaitannya dengan Gen Z. Ini cukup menarik nih, ya kan? Jadi kebanyakan perkebunan kelapa sawit itu akan merekrut tenaga kerja yang fresh graduate untuk posisi-posisi strategis seperti manajemen trainee, calon staff ataupun calon supervisor. Posisi-posisi itu akan menjadi menarik, akan menjadi strategis ketika kader-kader calon staff itu adalah para fresh graduate, anak-anak muda yang masih fresh pengetahuannya, cenderung akan lebih mudah untuk dilakukan kaderisasi atau pembentukan karakter serta sikap kerja. Begitu. Dan melihat masanya, kan ada semuanya yang mengatakan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Saat ini, ini masanya generasi Z, Gen Z, generasi yang lahir dari tahun 1997 ya kalau tidak salah, sampai dengan tahun 2012. Nah, anak-anak muda yang berumur 23 tahun ke bawah itu sudah masuk kategori Gen Z. Kenapa menarik nih? Kenapa kita bahas ini di channel Planters Indonesia? Karena gini, kami channel Planters Indonesia ini cukup juga berkecimpung dalam dunia training and development, termasuk di dalamnya adalah merekrut calon-calon mandor, calon-calon asisten kebun, calon-calon pengawas supervisi untuk dididik, di training menjadi seorang supervisor di dunia perkebunan kelapa sawit. Dewasa ini kita sudah 2 angkatan yang sudah menggunakan jasa generasi Z nih, Gen Z. Testimoninya dong Pak, gitu kan, gimana gitu. Testimoninya dong, gimana sih Gen Z ini setelah di perkebunan kelapa sawit, cocok nggak kira-kira Pak Gen Z ini di perkebunan kelapa sawit? Apa sih kelebihannya Gen Z? Apa sih kelemahannya Gen Z, kan gitu. Pertama saya mau disclaimer dulu bahwa ini tidaklah mengeneralisir Gen Z secara keseluruhan. Enggak semua Gen Z seperti ini. Begitu, ya kan? Karena karakteristik, kelebihan kekurangan sebuah generasi ataupun seseorang itu
banyak dipengaruhi oleh hal-hal lain, ya kan? Seperti lingkungan kerja, tempat dia berasal, tempat dia sekolah, dan lain-lain sebagainya, pendidikan orang tua. Jadi yang saya bahas dalam konten ini adalah Gen Z yang pernah saya training gitu, pernah saya didik. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya mau sedikit menyampaikan ada sebuah diskusi menarik di platform LinkedIn ya, di sebuah platform. Di situ para HR, HRD itu berkumpul mengomentari sebuah postingan seorang HRD juga yang membahas mengenai beberapa catatan terkait Gen Z. Jadi ini ceritanya di postingan tersebut, bapak ini, dia seorang laki-laki, dia menyampaikan bahwa cukup menantang nih punya karyawan baru, anak-anak Gen Z katanya gitu. Apa dimarahi sedikit baper gitu kan, ada tekanan kerja sedikit langsung minta resign, berbicara terkait mental health, kesehatan mental dan lain-lain sebagainya. Itu rame nih postingannya, ada komentar-komentar dari HRD lain. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra menyampaikan enggak juga. Di tempat saya cukup oke, saya ada 2 anak dari Gen Z, masih umur 18-19an seperti itu kan. Daya ingin tahunya kuat gitu. Kemudian teknologi komputerisasi, internet dan skema itu jago gitu. Kelebihannya di situ. Saya mengamati, membaca dan mendapat sebuah kesimpulan sementara bahwa ya Gen Z ada kelebihan dan kekurangan menurut saya. Dan saya sepakat dengan komentar-komentar teman-teman yang tadi ada di form LinkedIn gitu. Mengatakan bahwa ya di satu sisi cukup apa ya, cukup logis lah, cukup realistis ketika Gen Z ini atau generasi Z ini memiliki sedikit apa ya, bisa dikatakan kalau dia itu mentalnya kurang strong gitu kan, sedikit-sedikit membawa mental health, sedikit-sedikit membawa perasaan gitu ya kita bilang. Kayaknya saya cukup bisa memahaminya. Kenapa? Karena generasi-generasi ini tumbuh di tahun-tahun yang kita anggap untuk di negara kita sendiri, Indonesia ini sudah cukup stabil secara kehidupan sosial dan ekonomi. 97 kan sudah jauh kalau kita bilang pasca ya memang lahirnya 97, masa-masa setelah reformasi 98, tapi kan dia menikmati dunia ini di usia 6-7 tahun itu sudah tahun 2000-an dong, otomatis dong lingkungannya sudah cukup stabil. Secara ekonomi serendah-rendahnya pada waktu itu, ketika dia nanti masuk usia sekolah pastinya sudah apa ya, ada gadget gitu kan, gitu. Fasilitasnya jauh lebih baik lah daripada generasi sebelumnya. Itu artinya apa? Artinya dengan segala akses kemudahan yang diperoleh itu akan membuat seseorang itu menjadi lebih berpikir segalanya ingin mudah, segalanya ingin cepat gitu kan. Sehingga ketika dihadapkan dengan sebuah benturan, problem, masalah, gesekan dengan atasan dan lain-lain, dia ngerasa aduh gitu, akan lebih cepat aduh gitu, ya kan? Begitu dia. Karena kan memang filosofinya seperti itu. Kondisi yang sulit akan menciptakan orang yang kuat. Orang yang kuat akan membuat sistem menjadi mudah. Kondisi menjadi mudah. Kondisi yang mudah menciptakan orang yang lemah, jadi manja. Begitu. Orang yang lemah akan menciptakan kondisi yang sulit. Itu berputarnya seperti itu. Ya, saya melihat kemajuan-kemajuan teknologi yang ada dan ekonomi yang sudah membaik secara umum. Ini sekali lagi saya bilang ini dalam konteks menurut saya gitu ya. Saya nggak bilang seluruhnya Gen Z seperti itu.
Ya secara umum kondisi-kondisi yang jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya itu menciptakan sebuah mindset pola pikir bahwa minim gesekan dalam kehidupan sehari-hari Gen Z ini, minim konflik, minim penderitaan lah kalau kita bisa bilang. Jadi ketika dia memasuki dunia nyata, dunia real, yaitu dunia kerja, di mana persaingannya cukup keras gitu kan, tekanan, target dan lain-lain juga dikejar oleh atasan, ya dia cukup kaget. Gimana dengan pengalaman saya dalam mentraining teman-teman adik-adik kita Gen Z? Ya Masya Allah, luar biasa. Yang saya pahami bahwa anak-anak Gen Z ini ketergantungannya terhadap gadget cukup kuat loh. Betul-betul. Ini agak beda dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Saya udah hampir 20 angkatan ya saya training. 2 angkatan terakhir inilah baru Gen Z, dan saya menemukan satu perbedaan yang cukup signifikan, yaitu pada tingkat ketergantungan pada gadget. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka itu tidak akan mau mendengarkan materi pembelajaran ataupun nasihat kalau mereka tidak tertarik. Begitu. Nanti jawabannya kan, semuanya kan gitu Pak, nggak cuma Gen Z lah. Zaman-zaman milenial ya, generasi milenial atau generasi baby boomers, orang-orang tua kita itu mengedepankan etika attitude loh. Walaupun dia nggak suka guru yang ngajar di depan waktu sekolah atau apa, dia akan tetap duduk mendengarkan gitu, mencatat walaupun nggak suka. Tapi kalau Gen Z nggak, kalau dia nggak suka, dia akan menunjukkan ketidaksukanya kalau dia nggak tertarik ya. Makanya tantangannya saya sebagai trainer gitu kan, itu harus ada gongnya di depan, harus ada something new gitu, sesuatu yang baru, yang menarik bagi generasi Z ini gitu. Yang berikutnya ya tantangannya adalah, saya nggak menyebut ini kelemahan Gen Z, saya menyebut ini sebagai tantangan. Mental dejonya memang luar biasa, perlu dibina lah bisa kita bilang. Ya terkhusus kalau kita bicara konteks untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Teman-teman Gen Z usia 18, 19, 20 sampai 23 tahun, kelahiran 97 sampai 2012 yang mau kerja di perkebunan kelapa sawit, ya, dengarkan baik-baik ini. Perkebunan kelapa sawit itu punya karakteristik medan yang sulit. Pasti namanya kebun kelapa sawit jauh dari kota. Sinyal bisa ada bisa enggak, tapi lebih banyak yang tidak ada sinyal, atau ada tapi susah, letaknya terpencil, sinyal susah, akses susah. Dan kamu harus terbiasa loh ya, adik-adik generasi Gen Z harus terbiasa, harus mau kerja di bawah terik matahari dengan intensitas jalan kaki yang cukup padat gitu. Harus jalan kaki, harus meriksa kok. Kalau kita jadi mandor, jadi supervisi, jadi staf pun kita harus jalan kaki loh, meriksa pekerjaannya anggota loh gitu. Ya masa mau kita jadi pengawas tapi kita ngawasnya cuma diem aja, nggak kerja kalian, kan nggak mungkin. Untuk membentuk habit yang seperti itu, budaya jalan kaki meriksa seperti itu kan ada namanya trainingnya dulu, dibentuk dulu, di development dulu. Nah, pembentukannya ini rata-rata semua perusahaan perkebunan kelapa sawit ini melibatkan tenaga khusus, baik itu Kopassus atau polisi atau security, untuk melatih anak-anak baru lulus sekolah, baru lulus kuliah, untuk dididik dulu mentalnya, fisiknya, semi militer tuh biasanya. Ini saya kasih tahu gitu loh. Jadi kalau kira-kira keberatan dengan yang saya ceritakan tadi, nggak usah berangkat ya. Jangan coba-coba. Kalau kata zaman sekarang tuh jangan ya Dek ya, jangan coba-coba kalau kamu merasa ragu, kalau kamu tidak pernah terpikir untuk jauh dari internet, dari gadget, untuk jalan kaki, meriksa lapangan, panas-panasan, tinggal di tempat yang
jauh dari akses. Itu kalau kamu nggak pernah mengalami atau nggak pernah terpikir, jangan dicoba-coba. Betul, ya. Ya karena kerja di perkebunan kelapa sawit itu memang untuk orang-orang tertentu yang punya mimpi, menukar mimpinya dengan perjuangan gitu. Saya membahasakannya menukar gitu. Kenapa? Karena untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita harus menukarnya. Hukum dunia kan seperti itu menurut saya gitu. Jadi kalau kita ingin punya tabungan yang banyak, punya aset di usia 30-an, kita harus menukar masa muda kita yang kalau teman-teman yang lain tuh senang-senang main Mobile Legends, nongkrong, begadang sampai tengah malam sampai pagi, masa-masa senang itu kita korbankan, langsung kita tukar untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Kita tukar itu supaya di usia 30-an ke atas punya kondisi ekonomi yang lebih baik. Nah, jadi hanya untuk orang-orang yang punya pikiran seperti itu. Tapi kalau pikirannya cuma mau coba-coba tes dulu lah, daripada nganggur di rumah, kerja dulu lah di sawit gitu. Siapa tahu betah, siapa tahu enggak lah. Kalau kayak gitu kan buang-buang waktumu aja gitu ya. Jadi menurut saya itu teman-teman semua sedikit membahas mengenai ya kaitannya korelasi Gen Z dan dinamika kebutuhan SDM di perkebunan kelapa sawit. Kedepan kita Plentas Indonesia mau kolaborasi dengan beberapa praktisi-praktisi, orang-orang yang berkecimpung di dunia perkebunan kelapa sawit dari berbagai background, dari berbagai perusahaan. Kita akan coba untuk jadikan narasumber di channel ini supaya teman-teman dapat banyak insight, banyak informasi, baik itu teman-teman yang udah kerja di sawit ataupun teman-teman yang baru mau masuk menyebur di dunia perkebunan kelapa sawit. Mungkin dengan nonton channel kita dapat banyak informasi sehingga membantu untuk memutuskan untuk jadi lanjut atau enggak gitu ya. Keputusan ada di teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Salam Planters Indonesia. Oke.